bahwa yang bersangkutan ketakutan pada saat mau ditangkap karena dia bersangkutan tidak pasti apakah itu dari petugas KPK atau siapa dia nanti. Pada kesempatan sore hari ini yang kami sampaikan yang pertama terkait penyerahan oknum jaksa pada Kejaksaan Negeri Sungai Utara pada penyidik KPK. Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk mendukung secara penuh upaya pemberantasan tindak pidana dilakukan oleh KPK, termasuk dalam hal penyidikan terhadap oknum aparat penegak hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Kedua, pada hari tadi, Senin, tanggal 22 Desember 2025, Kejaksaan telah menyerahkan seorang oknum TF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita, sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Prof. Hadi Aksa. Kejaksaan menegaskan bahwa institusi tidak akan menghalangi, mengintervensi, maupun memberikan perlindungan kepada siapapun yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Setiap proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat pendukung yang berwenang. Dan pada kesempatan ini, selain penyerahan kepada KPK, Kejaksaan Agung juga hari ini menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang wilayah Kejaksaan Sulawesi Selatan, inisial P, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dengan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan uang kurang lebih 840 juta bersama dengan inisial SL. Penanganan perkara ini dilakukan secara berjenjang setelah adanya laporan dari masyarakat, ditindaklanjuti oleh tim intelijen yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim pengawasan Kejaksaan Agung dan diserahkan kepada bidang pidana khusus. Kita akan selalu konsisten menekankan bahwa setiap insan adiaksa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Apabila terdapat oknum yang mencederai kepercayaan publik, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian. Pak, izin Pak untuk yang Kasidatun HSU itu Pak, itu mungkin bisa dijelaskan Pak terkait proses penangkapannya seperti apa dan itu penangkapannya di mana Pak? Dan yang kedua, kan waktu itu diduga bahwa yang bersangkutan itu berupaya melarikan diri dari operasi tangkap tangan KPK itu Pak. Dijelaskan nggak Pak terkait alasan yang bersangkutan itu coba melarikan diri itu kenapa? Menurut tim dari tim yang menangani saudara TFF tersebut bahwa yang bersangkutan ketakutan pada saat mau ditangkap karena dia bersangkutan tidak pasti apakah itu dari petugas KPK atau siapa, dia ngerti, menghindar seperti itu. Proses penangkapannya sendiri di mana ya Pak? Dan seperti apa sih? Di daerah sana, di daerah Kalimantan Selatan juga. Itu di rumah yang bersangkutan atau di mana Pak? Di tempat lain. Di tempat lain. Ditangkapnya hari apa Pak? Hari kemarin. Hari kemarin langsung dibawa. Minggu kan Pak? Katanya nabrak petugas. Enggak. Kalau pengakuan yang bersangkutan enggak. Tapi kan itu nanti bisa. Itu kan OTT-nya hari Kamis Pak, ditangkap hari Minggu. Nah selama hari sampai dengan Minggu itu. Ya itulah setelah koordinasi kita dicari oleh tim dan pengakuannya dia kabur kemana Pak selama 4 hari itu? Saya belum terlalu mendalam nanti kita. Katanya sempat lari ke hutan itu Pak? Enggak. Sempat melarikan diri aja. Dia ditangkap atau menyerahkan diri Pak? Yang jelas sudah diamankan, tapi yang bersangkutan saat sudah menyerahkan diri, tapi yang jelas berada di tempat lain. Ada pihak yang coba membantu yang bersangkutan untuk kabur atau Pak? Tidak ada. Status dari jaksa yang akan di Hulu Sungai Utara itu jadi copot dari status PNS atau ketika yang bersangkutan tetap langsung kami menonaktifkan dari jabatannya secara otomatis kebijakan pajak sagu. Yang kedua, diberhentikan langsung sementara status pegawainya
berikut juga gaji dan tunjangannya tetap diberhentikan sementara sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pak, untuk Kajari Bekasi, Pak Edi Suparman bagaimana perkembangannya Pak? Nggak ada. Yang sampai saat ini rumahnya sudah disegel oleh KPK. Oh, nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nanti cabut kan. Udah dibuka kembali Pak. Nggak ada. Silakan tanya ke KPK. Kan kemarin waktu itu KPK hanya menetapkan itu aja satu parti. Terkait OTT di Banten, KPK mengatakan kejaksaan mengeluarkan seprindik. Boleh kita tahu tanggal berapa seprindik itu oleh Kami keluarkan tanggal 17 ya, Desember. Ya. Kasus lain Pak, besok Nadiem. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.